Jadi investasi itu tuh artinya masukin duit ke barang-barang yang aset gitu. Aset bisa menghasilkan Seperti duit. saham. Saham, kripto, ya, saham, kripto, komoditi, indeks, terus apa lagi ya? Bisa jadi rumah, bisa jadi apapun, bisa jadi gold, bisa jadi oil, bisa jadi apapun itu. Asalkan masukin duit ke kantong kamu. Belum tentu aset itu on short term make money for you. Aset itu, contoh saham kan pasti naik turun ya, and we don't know what the future will hold. Kalau kamu beli saham yang benar, kayak long term value-nya selama 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, pasti naik. That's a long term asset. Jadi, kamu harus nabung dan investasi di sebuah aset yang menurut kamu layak dan bagus. Itu namanya instrumen investasi. Instrumen investasi adalah aset atau alat yang kamu investasikan untuk menambahkan uangmu atau untuk hedge against inflation. Hedge against inflation itu tuh Melawan inflasi lah. melawan inflasi. Inflasi per tahun berapa ya? Kayaknya 3%-an gitu ya. Jadi kalau kalian tergantung negara, tergantung daerah. di Singapura sekitar 3%. Jadi kalau kalian naik gaji setiap tahun tapi naiknya 2% gitu ya, artinya sama aja duit kamu makin lama makin hilang. Soalnya harga barang aja naik 3%, kamu gaji cuma naik 2%, 1%-nya lagi kamu hilang. Jadi walaupun secara nominal gajinya naik, secara value-nya sebenarnya menurun gitu. So kesimpulannya, kamu nggak usah mikirin tentang tahap 3 sampai tahap pertama sama tahap kedua achieve. Kalau tahap pertama sama tahap kedua sudah mulai achieve, kamu baru mikirin tahap ketiga. Dan ordernya itu tuh 1, 2, 3, 4. Bukan 4, 3, 2, 1. Bukan 2, 4, 3, 1. Cuman 1, 2, 3, 4. Harus ordernya seperti itu. Kayaknya 1 dan 2 bisa bersamaan deh. Jadi misalnya ya, contoh kalau kalian baru lulus kuliah dan kalian ada utang ke bank buat bayarin uang sekolah kalian kan punya utang ya. Kalian bisa melunasi utang pelan-pelan dan juga build emergency fund gitu. Itu bisa. Itu namanya loan amortization schedule. Berarti kamu Wow, chim banget. Nah, but ya mau loan atau loan amortization schedule itu term English. Itu artinya kamu bayar loan di schedulein kayak gimana? Contoh, kamu punya loan 100 juta. Kamu bukan cuma bayar bunganya doang, bukan kamu bayar cicilan segimana, cuman kamu tuh buat ngelunasin 100 juta itu dengan kamu bayar sekian banyak, schedule-nya tuh seperti apa, dan kapan tuh loan 100 juta bersama interest itu bakal lunas. Lunas ya. So, kamu untuk tahap pertama sama tahap kedua, kamu harus audit income kamu tuh berapa, cash flow kamu tuh berapa yang masuk per bulan, dan kamu buat sebuah schedule namanya loan amortization schedule. Berarti berapa persen dari income kamu, atau berapa dari income kamu yang kamu masukin untuk bayar utang, berapa dari income kamu yang kamu bisa lakuin untuk building emergency fund, dan kamu sisa duit itu berapa, dan kapan itu kapan itu bakal lunas si utang itu, dan kapan emergency fund itu bakal beres. Jadi yang untuk utangnya sendiri itu namanya building a loan amortization schedule. Itu bisa cari lagi di Google sendiri untuk memperdalam ya ilmu financialmu sendiri, personal finance lah. Kita bukan financial advisor, cuman aku belajar ini dari banyak orang. Sebelum tahap pertama dan kedua achieve, kamu nggak perlu mikirin tahap 3, tahap 4. Jangan judol, jangan trading, jangan investasi, jangan apa. Fokus tahap pertama, tahap kedua. Kalau kamu 4, 3, 2, 1, ya kamu boncos terus-terusan bos. Kalau kamu 1, 2, 3, 4, nah itu baru tahap untuk tidak menjadi bokeh selamanya. Oh, cuman kadang-kadang kan pasti ada drawback ya, tiba-tiba ada emergency fund aku tiba-tiba habis, dipakai buat ini, dipakai buat itu. Ya balik lagi ke tahap 2. Kamu udah mulai investasi, udah mulai bangun aset, udah bangun ini, bangun itu. Tiba-tiba dana darurat kamu kekuras. Kenapa? Gara-gara ada emergency. Ya balik ke tahap 2. Nabung lagi. Nabung dana darurat, baru kamu balik ke tahap 3. Begitu. Cuma bukan berarti aset kamu harus dijual. Kalau aset kamu harus dijual, ya itu tergantung kebijakan kamu sendiri lah. Bukan berarti kamu bokeh, kamu nggak punya aset. Soalnya banyak di luar sana orang-orang kaya. Mereka tuh kaya di aset. Rumah banyak, emas banyak, saham banyak, bisnis banyak. Duit di dompet nol. Duit di dompet gak ada.
Banyak orang kayak begitu. Aku mah bokeh, aku nggak punya apa-apa, lihat dompet gue nggak ada apa-apanya isinya, cuman asetnya banyak. Aku sekarang tiba-tiba lagi krisis, aku harus bangun lagi emergency fund, cuman mereka masih punya aset. Jadi mereka tenang nggak? Ya tenang-tenang aja. Mereka punya aset, kok kenapa-napa asetnya bisa dijual, amit-amit kalau kenapa-napa loh ya. Cuman mereka balik lagi ke tahap 2, building lagi emergency fund-nya, baru mereka bisa tenang. Bayangin orang yang seperti itu dibandingin sama orang yang foya-foya, dapat gaji keluar lagi, dapat gaji keluar lagi, dapat gaji keluar lagi, tiba-tiba jebret, anaknya masuk rumah sakit. Stres gak? Wah, keluarga bisa hancur itu, bos. Keluarga hancur, hidup hancur. Worst case scenario apa? Mati. Mau kayak gitu? Enggak. So, tahapnya 1, 2, baru 3, 4. Banyak orang yang nggak tahu itu. Banyak yang trading dulu, investasi dulu, baru bikin itu. Tuh nggak benar. Gue juga bakal bikin, kalau misalnya kalian tertarik gimana lah cara seorang pemula mulai investasi atau kayak gimana, aku juga bisa bikinin podcast lagi tentang itu. Caranya investasi, caranya investasi, cara pilih broker, terus instrumen-instrumen investasi itu ada apa aja, penjelasan dari instrumen-instrumen, technical analysis, fundamental analysis, itu bisa koko jelasin bedanya trading sama investasi. Bisa juga koko jelasin lagi di podcast-podcast berikutnya. Kalau ada yang tertarik dengan ilmu-ilmu finance, komen di bawah sana. biar dapat engagement. Itu dari tahap nomor 3, yaitu investasi ke aset, bukan liability. Tahap nomor 4 apa? Kamu bisa mulai cari resiko. Resiko tolerance lu bisa lebih oke. Kenapa? Jadi gimana? Bukan dari total dana investasi lo. Kamu bisa, contoh dari 10% dari dana yang kamu investasiin, kamu mulai trading. Bisa. Belajar technical analysis, belajar trading, cobain bisnis, jual beberapa Jelasin dulu, trading itu apa? Trading itu sama investasi bedanya. Kalau investasi kan? belum. Udah, kok udah ngomong trading adalah jual dan beli, investasi itu buy and hold. Enggak. Kayaknya belum deh. Belum ya? Ya udah, Alto coba rewind, ada nggak Koko ngomong gitu? Kayaknya nggak ada kan? Ada. Ya udah. Trading itu tuh jual dan beli. Jual beli sebuah aset adalah trading, dan trading adalah educated gambling. Bukan berarti trading jelek, cuman itu tahap berikut. Oke, bedanya trading dan investasi. Trading adalah buy and sell. Jadi kamu punya, ini apa sih namanya? Kamu punya hand sanitizer. Aku beli hand sanitizer, harganya $3. Aku jual $5. Itu trading. Investasi itu menanam. Kayak contoh kamu punya wine. Wine itu kalau misalnya didiemin selama 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu wine-nya bakal tambah bagus kan? Aku bukan ahli wine loh ya, cuman setahu aku begitu. Jadi investasi, oh ini aset nih, wine. Aku diemin, ternyata per tahun tuh naikin lebih di atas dari inflasi, berarti aku dapat duit kalau aku megang ini selama 10 tahun. Aku beli, aku diemin lah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, menanam. Harganya naik. Harganya naik, udah 20 tahun. Lihat pasar, gila ini wine tiba-tiba jadi 1 miliar ya. Aku beli berapa? Cuma 100.000. Jual lah, itu investasi. Jadi investasi adalah buy and hold, long term. Investasi itu tuh get rich slow scheme. Rich, you can get rich by investing. Without investing, you cannot get rich. Get rich, not fast, slow. By saving up, you cannot get rich. By trading, you technically can, but it's educated gambling. Sometimes you don't know the future. You don't know what the future holds and this and that. You have to learn a lot about technical analysis juga. Jadi, tahap nomor 3 itu investasi. Buy an asset and hold it long term. Itu investasi dan trading bedanya. Siap, bos. Nomor 4 adalah mengambil resiko. Trading lah, bisnis lah, macam-macam banyak. Jadi kamu kalau udah bisa investasi, aset kamu udah ngegulung dan lain-lain, mulai belajar trading, mulai belajar bisnis, kamu boleh jual beberapa aset kamu. Jadi di tahap 3 sama 4 itu tuh hanyalah uang untuk membuat lebih banyak uang. Jadi dari aset kamu bisa manage resiko masing-masing, namanya position sizing. Jadi position sizing itu tuh berdasarkan resiko, seperti size dari posisi kamu tuh berapa. Contoh, dari total portofolio aku, 20% tuh di aset high risk, 60% tuh di aset yang safe, medium risk, kayak saham, blue chip, ETF tuh indeks lah, terus reksadana 60% di sana, terus 20% belakangan lagi palingnya di dana darurat, di cash. Itu namanya position rising dan resiko analisa resiko. Jadi seorang investor dan seorang trader adalah menganalisa resiko, dimana resiko kamu apa sih yang kamu bisa, toleransi resiko kamu tuh segede apa gitu loh. Kalau misalnya toleransi kamu resiko lebih besar di tahap 3 sama tahap 4, ya kamu lebih banyak ke high risk. Kalau toleransi resiko kamu lebih kecil, kamu lebih ke low risk asset. Itu namanya position sizing. Jadi
Ini satu guideline dari Koko juga. Kalau kamu muda, kamu masih umur 20-an, baru mulai investasi, baru mulai trading. Oh, hidup lu masih panjang. Kalau misalnya I lose like a lot, then you still can make it back. So, take more risk when you're young. Pas kamu umur 20-an sampai umur 40-an, 20-an sampai 35 lah. You can take more risk. Ambillah lebih banyak resiko, bukan resiko yang aneh-aneh. Cuman kamu bisa lebih banyak di kripto contohnya. Kalau misalnya lebih banyak di kripto, kamu bisa lebih banyak di bisnis, di aset yang high risk, high reward. Low risk, Ini low kontradiksi nggak? Jadi kan kamu bilang cuman ambil resiko kalau misalnya kamu udah punya aset, udah punya emergency fund dan lain-lain. Terus kalau gitu kalau udah nunggu sampai tua baru punya ini gimana? Ya nggak kayak maksudnya tunggu sampai tua. Ya you have to try your best as much as possible to achieve stage 1 and stage 2 dulu. Tahap 1 sama tahap 2 udah achieve, baru kamu mikirin 3 sama 4. Kalau Dan misalnya kalau bisa mikirin 3-4-nya udah keburu tua gimana? ya berarti udah tua baru mikirin. Berarti jangan terlalu ngambil banyak resiko kalau misal kamu udah tua. Kamu mainnya di medium risk sama low risk asset seperti saham blue chip, index dan lain-lain. Kalau misal duit kamu lumayan banyak juga tuh lumayan bagus. Okay. Kalau misalnya kamu baru ngeluarin duit dikit gitu ya di aset itu, cuman contoh kamu cuma punya 10 juta di saham blue chip, kamu return 10%, kamu nggak ada apa-apanya, nggak akan kerasa. Cuma begitu kamu udah mulai 100 juta, baru mulai kerasa. Jadi pikirin tahap 1 sama 2 dulu. Seperti yang udah Koko ngomong, baru mikirin 3 sama 4. Begitu kamu mulai mikirin 3 sama 4, baru kamu nganalisa resiko berdasarkan situasi dan kondisi kamu. Contoh, masih muda, lebih banyak ngambil resiko. Lebih tua, ya kurangin resikonya. Cuman pertama sebelum kamu mulai ngambil resiko, kamu harus masuk ke tahap 3 dulu. Belajar investasi. Udah kamu ngerti instrumennya, udah ngerti asetnya, udah ngerti caranya investasi gimana, udah tahu cara fundamental analisis dan lain-lain, baru kamu bisa mulai ngambil resiko. Udah kamu belajar, seperti yang sudah didiskusikan juga di 5 tahap kegoblokan. Setelah kamu goblok, waras, pintar, nah kamu udah mulai pintar, baru kamu cari opportunity yang bisa membuatmu menjadi gila ya. Iya, bisa membuatmu jadi gila. Kamu kalau misal punya peluang, seorang yang muda itu tuh sebuah peluang. Jadi peluang kamu ya masih muda. Berarti kamu tonton tuh episode tuh. Episode bagus tuh, 5 level kegoblokan. Peluang kamu masih muda, hidup kamu masih panjang. Kamu kalau misal tiba-tiba amit-amit jebret, bangkrut, hilang semua juga kamu masih bisa recover. Soalnya aku masih umur 20, aku bisa lagi toh. Gitu loh. Itu adalah resiko analisa. Sesuai situasi, analisa resiko sesuai situasi, sesuai kondisi, sesuai kebutuhan. Kalau misal kamu udah mulai, aku udah umur 35, udah punya anak, udah mulai tunjangan, udah punya rumah dan lain-lain, kamu gak terlalu bisa seperti pas kamu umur 20 belum punya tunjangan bukan tunjangan apa sih? Tanggungan. Kamu belum punya tanggungan apa-apa, belum punya anak, belum punya istri. Tunjangan DPR. Belum punya rumah, kamu masih lebih bisa ngambil resiko lebih. Cuman intinya apa? Kamu harus belajar dulu. Kamu kalau belum belajar, jangan tiba-tiba masuk tahap 4 baru ke tahap 3. Itu namanya goblok. Oke, begitukah? So, itulah 4 tahap realistis yang kamu bisa lalui untuk tidak menjadi bokeh selamanya. Gimana pun caranya, kamu harus melewati 4 tahap itu untuk menjadi financially literate. Apa financially literate Indonesia? Bisa ngerti finansial, nggak tahu. Bukan, intinya itu basic-basicnya mengelola uang lah. Bukan berarti aku mengsugestikan kamu harus sangat ekstrim untuk men-achieve itu kayak makan nasi panadol garam kayak Koko dulu. Ya enggak juga. Cuman ya anything you have to just try and do it. Without going through that 4 phase, you will not get anywhere. Oke, kami dari Ngopi Merantau, kami mau membawa perspektif orang luar kepada orang Indonesia. Ini bukan eksklusif ke orang luar, orang Indonesia juga banyak yang tahu kayak gini ya. Tapi kalau ini membantu, tolong subscribe. Yang subscribe amin cepat kaya, bawa kita ke 1000 subscriber di akhir dari 2025. Oke? Bye-bye. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.